Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, juga diberi kelapangan untuk dapat hadir kembali di majelis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, mohon izin pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema yang tepat dibicarakan di penghujung bulan Rajab ini, yaitu tema tentang hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dan menyejarah. Karena itu maka peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Bahkan surah ke-17 itu namanya sendiri dinamai surah Al-Isra, atau disebut juga surah Bani Israil. Dalam penjelasan tafsir Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, beliau menjelaskan antara lain sumiyat suratul Isra, dinamai surah Al-Isra libtitahiha, karena surah itu dibuka bimu'jizatil Isra, yaitu dengan penjelasan mengenai mukjizat Al-Isra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kama sumiyat aidan, sebagaimana dinamai juga surah ini dengan surah Bani Israil. Jadi ada dua nama bagi surah ini, yaitu surah Al-Isra dan surat Bani Israil. Mengapa dinamai surah Bani Israil? Iradiha qissatu tasarrudihim tasyarrudihim fil ardihim, karena di dalamnya dijelaskan juga tentang kisah penentangan kaum Bani Israil di muka bumi dua kali
maratain bisababi fasadihim, karena sebab mereka berbuat kerusakan. Nah, ini secara lebih khusus tentang Bani Israel itu dijelaskan di ayat 4 sampai ayat 8. Wa qadayna ila bani Israel dan seterusnya. Mengenai keutamaan dari surah Al-Isra, ini dijelaskan di beberapa riwayat hadis, antara lain di hadis Imam Ahmad, akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim. Akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u kulla lailatin, beliau selalu membaca setiap malam Bani Israel, surah Bani Israel, waz-Zumar, dan surah Az-Zumar. Jadi ini termasuk surat yang paling disukai dibaca oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, wa akhraja al-Bukhari wa Ibnu Mardawai an Ibni Mas'udin, dan telah mengeluarkan Imam Bukhari, Ibnu Mardawai, dan dari Ibnu Mas'ud, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau Ibnu Mas'ud berkata, bi Bani Israel, tentang keutamaan surah Bani Israel, ay hadhihi surah, yakni surat ini. Itu dikatakan hadhihi surah wal kahfi wa Maryam wa Taha wal anbiya. Dikatakan dalam riwayat hadis ini bahwa surah Al-Isra atau Bani Israel dan Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, wa Maryam, dan surat Maryam, wa Taha, dan surat Taha, wal Anbiya'i, dan surah Al-Anbiya, min itaqil awal, min itaqil awal. Ini termasuk dari surat-surat pembebasan pertama. Ini termasuk ayat bahia mustarikatun min mustarikatun bi qadamin nuzul. Ini termasuk surat-surat yang diturunkan di permulaan turunnya Al-Quran. Dan ia termasuk surah Makkiyah. Jadi ini termasuk surah-surah yang mengajarkan tentang pembebasan yang di dalamnya berisi tentang mabadi'ut tauhid, yaitu dasar-dasar ketauhidan. Jamaah sekalian, ketika saya menjelaskan tentang hikmah di balik peristiwa Isra ini, saya mencoba melihat dari minimal tiga perspektif. Yang pertama, peristiwa ini tidak terjadi begitu saja, tapi ia dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah sebelumnya. Bahkan saya menyebut
didasari dengan apa yang dapat kita katakan sebagai suasana kebatinan, ya, suasana kebatinan. Setiap peristiwa sejarah itu, sejarah penting, itu selalu didasari dengan suasana kebatinan. Kalau dalam, mohon maaf, kalau pernah saya baca dalam filsafat, itu ada yang disebut namanya Ibn, suasana kebatinan. Nah, suasana kebatinan seperti apakah yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj? Suasana kebatinan yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah suasana kebatinan yang dalam sejarah disebut namanya Amul Huzni. Amul Huzni. Amul Huzni itu artinya tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Mengapa beliau itu disebut mengalami tahun kesedihan? Karena sebelum peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa ujian yang sangat berat, yaitu ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang paling besar peranannya, dukungannya, ya, dalam dakwah dan perjuangan risalahnya. Terutama pertama sejak ditinggal oleh istri tercinta, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa Siti Khadijah bagi Rasulullah SAW, kehadirannya selain sebagai istri yang sangat dicintainya, selain sebagai ibu dari anak-anaknya, juga sebagai pendamping hidup bagi Nabi. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya, beliau itu adalah sponsor utama perjuangan Nabi SAW, terutama dalam dukungan finansial. Dukungan finansial. Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltun pernah membuat sebuah tulisan. Kalau tidak salah tulisannya Min Taujihatil Islam. Beliau mengatakan bahwa di antara kunci sukses perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah berkat jihad hartanya Siti Khadijah. Oh, ini bisa kita bayangkan ya, betapa beratnya Rasulullah ketika ditinggal oleh Siti Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu ditinggalkan oleh seorang tokoh yang walaupun diakui secara teologi, secara akidah ya, dan ideologi itu belum sejalan dengan Nabi, tapi peranannya sebagai maula itu pelindung ya, yang melindungi Nabi, terutama dari gangguan-gangguan kaum musyrikin Quraisy. Sehingga mereka, kaum musyrikin itu sangat memperhitungkan keberadaan tokoh ini, tidak semena-mena mengganggu Nabi. Nah, tokoh yang dimaksud adalah paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, dua tokoh inilah yang mendahului meninggalkan Nabi SAW. Karena itu maka saya kira tidak berlebihan kalau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa secara personal, secara pribadi, perjalanan Isra dan Mi'raj itu dibahasakan sebagai bagian dari rihlatun ilmiyatun. Begitu ada yang membahasakan. Di antaranya yang membahasakan demikian adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, seorang as-syahid, seorang pejuang di Mesir yang merupakan generasi kedua dari Imam Hasan al-Banna.
Sayyid Qutb di dalam kitab beliau Bidhilalil Quran itu menyebut dengan bahasa begitu, rihlatun ilmiyatun ardiyatun, study tour Nabi di bumi. Gitu ya. Nah, jadi ada semacam refreshing ya bagi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Mi'raj beliau menyebut dengan bahasanya rihlatun ilmiyatun samawiyatun, ya. Perjalanan rihlah ilmiah di langit, di langit. Nah, jadi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memiliki pengalaman yang sangat strategis untuk kembali mencerahkan suasana batinnya yang tadi itu ya, dalam keadaan diliputi dengan kedukaan, sehingga beliau benar-benar kembali tercerahkan. Apalagi jamaah sekalian, saya lihat dalam riwayat hadis Imam Bukhari dari Anas, sebelum peristiwa ini kan bahkan Nabi Muhammad itu sebelum peristiwa Isra itu beliau itu didatangi 3 orang malaikat. Nah, 2 malaikat itu semula tidak mengenal Nabi. Siapa katanya orang ini ketika sedang tertidur di Masjidil Haram gitu. Antara tidur dan bangun kan gitu kan dibahasakan ya. Dan memang para nabi itu begitu katanya kebiasaannya. Walaupun secara fisik beliau itu tidur, tetapi secara batin itu tidak pernah tidur. Nah, lalu dikunjungi oleh 3 orang malaikat. Yang 2 itu belum mengenal siapa sosok Nabi Muhammad. Siapa orang ini, katanya begitu penting yang dikunjungi oleh kita bertiga. Lalu oleh yang paling senior dari malaikat itu dikatakan, ini adalah orang yang paling mulia di antara manusia. Nah, kemudian ketika itu lalu malaikat Jibril membawa Nabi ke dekat sumur Zam-Zam. Kemudian di situ beliau dibelah dadanya, dibelah dadanya, dan diambil hatinya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam yang terwadahi di satu tempat dari emas. Dibersihkanlah hati Nabi dan dipenuhi semua suasana batinnya dipenuhi dengan 2 hal, yaitu apa? Dipenuhi dengan cahaya iman dan hikmah. Masya Allah ini ya. Dipenuhi dengan iman dan hikmah itu dalam riwayat hadis itu. Jadi beliau dikuatkan. Jadi kalau dicas itu full, imannya dicas itu powerful itu. Imannya dan hikmah itu dipenuhi kan. Karena apa? Karena beliau akan mengalami sebuah perjalanan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat itu ya. Kalau tidak dibekali dengan iman yang sangat kuat, itu bisa mengalami mungkin nanti turbulensi gitu. Nah, itu kalau saya terjemahkan secara bebas. Nah, kemudian lalu dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dijelaskan lebih detail. Kemudian sesudah itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ini ada kutipannya, saya lihat ada kutipannya di ini ada kutipan hadisnya. Wal aksaruna minal muslimin bukan.
ada kutipan hadisnya dari Waruwiya Muslim Aidan hadis Ali bin Abi. Oh, ini sudah ke Mi'raj. Ini ada kutipan hadis. Arjana dua. Ini tentang sholat, kemudian ada ini maaf ya, Rawa Muslim bi sahihihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataitu bil buraq, aku didatangi dengan buraq wa huwa dabatun abiyatu tawilun fawqal himan, yang putih ya, tawilun panjang, fawqal himan besarnya sedikit di atas keledai ya, wadunal bighal dan di bawah bighal, yada'u hafiruhu indal muntaha tarfuhu, itu kalau dia melangkah maka langkahnya itu satu langkahnya itu di ini jauhnya itu sejauh mata memandang. Parok batuhu, lalu aku menumpangi buraq itu hatta ataitu Baitul Muqaddas, sehingga aku sampai di Baitul Muqaddas. Farabattuhu bil halqati allati yarbutu biha al anbiya, lalu aku ikat buraq itu di tempat mengikatnya para nabi, mengikat kendaraannya. Tsumma dakhaltu al masjid, kemudian aku masuk ke masjid. Fa shallaitu bihi rak'ataini, lalu aku sholat di dalam masjid itu 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar sesudah sholat. Faja'ani Jibril alaihi salam, kemudian mendatangiku malaikat Jibril alaihi salam. Bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin, membawa dua tempat minum ya, satu tempat minum berisi khamr dan satu tempat minum berisi susu. Fa'akhtartu al-laban, lalu aku memilih susu ya. Faqala Jibril alaihi salam, lalu berkata malaikat Jibril alaihi salam, ikhtarta al-fitrah, engkau telah memilih sesuatu yang fitrah. Jadi pilihan Nabi itu dianggap tepat oleh malaikat Jibril. Bisa kita bayangkan jamaah sekalian, bagaimana kalau ketika itu Nabi memilih khamr itu apa yang akan terjadi ya. Nabi memilih susu saja, umatnya banyak yang memilih khamr. Kemudian warwa Muslim aidan hadisan, dan Imam Muslim telah meriwayatkan juga sebuah hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bil anbiya. Kemudian Nabi ketika itu, dalam riwayat Imam Muslim, ketika sampai di Masjid Al-Aqsa itu, beliau sholat bersama para Nabi alaihi salam. Pak Amam Tuhum,
Lalu mereka bermakmum, aku mengimami mereka. Falamma faradtu minas shalah, maka tatkala aku telah selesai dari sholat, qala li qailun, lalu dikatakan kepadaku seseorang yang berkata, ya Muhammad, hadza maliku sahibun nar, ini adalah penguasa pemilik api. Fasallim alaihi fa'altabtu ilaihi, lalu aku berpaling daripadanya. Fabada'ani bisalam, lalu fabada'ani bisalam. Kanal isra birruh wal jasad. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini adalah peristiwa yang, sekali lagi, peristiwa yang disebut dalam sejarah itu sebagai peristiwa mukjizat. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia menuturkan peristiwa ini, maka dia memulainya dengan ungkapan subhana. Dan ungkapan ini menegaskan bahwa peristiwa yang diberitakannya itu adalah peristiwa yang penting, peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Nah, kemudian ada kata kunci yang lain dari ayat ini, asra. Asra itu artinya perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Yang kedua, ada kata kunci dalam ayat ini, yaitu bi'abdihi. Bi'abdihi ini mengandung makna, saya coba lihat minimal dua maknanya. Yang pertama, makna bi'abdihi itu, ini dijelaskan di dalam tafsir Munir. Wal murad bi'abdihi bi ijma'il mufassirina. Dan yang dimaksud dengan kata bi'abdihi dengan ijma' para mufassir, itu yang dimaksud adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi yang dimaksud abduhu di dalam ayat itu tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Mengapa perlu ditegaskan tentang hal ini? Karena ada sebagian orang yang keliru sekali memaknai kata abduhu, di mana dia mengatakan bahwa yang dimaksud abduhu di situ bukan Nabi Muhammad katanya, tapi Nabi Musa. Nabi Musa. Bukan yang lain. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak makna dari kata abduhu ini. Di antaranya makna pertama, bahwa peristiwa itu berlangsung, yaitu dalam arti berlangsung secara utuh, dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Dalam arti biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya, bukan dialami dengan ruhnya saja seperti peristiwa tidur, bukan. Tapi secara utuh. Itu maka menggunakan kata bi'abdihi. Seandainya peristiwa itu hanya dilalui dengan ruhnya saja, maka pasti ungkapan yang digunakan adalah biruhi jasadihi, dengan ruh jasadnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih ungkapan ini dengan bi'abdihi. Itu mengandung makna bahwa peristiwa ini dialami secara utuh. Itu satu. Yang kedua, makna bi'abdihi ini juga untuk menunjukkan kedekatan yang amat sangat antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapapun dekatnya Nabi dengan Allah, tidak ada bahasa lain yang dipilih. Ya, kecuali dipilih adalah abduhu. Ini sekaligus untuk mengkanter, membantah akidah kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi betapapun dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dibahasakan dengan yang lain.
Maka Nabi Muhammad itu dalam syahadat kita, sebahagian riwayatkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau doa kita sesudah berwudu kan itu sudah saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu kan salah satu riwayat. Nah, jadi kata abduhu itu untuk menegaskan bahwa secara akidah betapapun dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah ia adalah hamba Allah, bukan yang lain. Ya. Mohon maaf, bukan anak Allah. Ya. Bukan anak Allah, ya, tapi adalah hamba Allah. Nah, ini untuk membersihkan akidah, ya, membersihkan akidah. Kemudian betapapun dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, sekali lagi tetaplah ia sebagai hamba. Jadi ini sekaligus bantahan terhadap sebahagian golongan yang berkeyakinan bahwa ketika seseorang sudah sangat dekat dengan Allah, maka dia menyatu. Seolah seakan Allah menyatu dalam diri orang itu. Ini yang disebut namanya wihdatul wujud. Ya, wihdatul wujud. Al-Halaji itu kan. Kalau di sebagian masyarakat Jawa itu konon katanya ada yang disebut namanya manunggaling wujud. Ya. Nah, jadi ini dibantah dengan ayat ini bahwa betapapun dekatnya, ya, dan saya kira tidak ada seseorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapapun dekatnya dia dengan Allah, tetaplah dia adalah abduhu, hambanya Allah. Kata-kata hamba Allah itu dalam Al-Quran yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad itu ada juga di ayat lain. Selain di surat ini, diantaranya di surah Al-Kahfi di ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kemudian juga di ayat surat Al-Anfal ayat 41. Id kuntum amantum billah wa ma unzila ala abdina yaumal furqan. Jika kamu benar-benar iman, ya, iman kepada Allah dan benar-benar iman kepada apa yang telah diturunkan kepada hamba kami pada hari Furqan. Jadi bukan hal yang baru ketika Nabi Muhammad SAW disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan testimoninya bagi kita sekalian, justru Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam posisi beliau sebagai hamba-Nya Allah. Bahkan ketika peristiwa Hudaybiyah itu 1.500 orang kan kurang lebih jamaah haji, jamaah Rasulullah sudah berangkat dari Madinah dalam keadaan ihram untuk berhaji. Sampai di Mekah beliau tidak bisa masuk ke kota suci Mekah karena Mekah ketika itu secara politis masih dikuasai oleh kaum Quraisy, sehingga beliau tidak diizinkan untuk bisa masuk ke kota suci Mekah, tidak diizinkan untuk berhaji, sehingga terjadilah diplomasi, ya, diplomasi. Nah, diutus antara lain sahabat Utsman bin Affan, tapi sahabat Utsman yang diutus itu tidak pulang, malah muncul berita bahwa Utsman telah dibunuh. Ya. Kemudian diutus sahabatnya yang lain, 2 orang utusan. Ternyata yang diutus tidak kembali.
terjadi kekisruhan ya pada masa itu, sehingga di antara para sahabat sendiri itu mulai timbul keraguan-raguan. Ini masa katanya orang sesuci Nabi Muhammad tidak bisa mengatasi persoalan ini? Bukankah beliau seorang Rasul? Masa utusan Allah tidak bisa mengatasi situasi seperti ini? Nah, termasuk yang ketika itu meragukan adalah sahabat Umar bin Khattab. Masa engkau tidak bisa mengatasi persoalan ini? Ternyata jawaban yang sangat menenangkan Nabi Muhammad, sahabat Umar bin Khattab ketika itu, saya baca dalam tulisannya Buya Hamka. Itu apa jawabannya? Ketika Nabi Muhammad berkata kepada Umar, Umar, ana Abdullah. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Falam yuti'anni, dan selama aku menjadi hambanya Allah, maka ia tidak pernah mengecewakan aku. Jadi saya kira menurut hemat saya ini sebuah kata kunci penting, bahwa ketika kita dalam hidup ini ingin benar-benar ditolong oleh Allah, maka hendaklah kita berjuang sekuat mungkin untuk menjadi hambanya Allah. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, untuk meraih jabatan apa saja silahkan. Dalam karir kehidupan silahkan diraih. Tapi tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan jabatan-jabatan yang kita miliki. Justru banyak persoalan-persoalan yang besar itu diselesaikan, yaitu ketika mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika kita telah mampu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hambanya Allah. Nah, pertanyaan pentingnya pada kesempatan ini, bagaimana kiat-kiat dasarnya supaya kita menjadi hambanya Allah? Nah, kiat dasarnya adalah bagaimana kita berjuang, berikhtiar untuk menguatkan diri kita serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kepada Allah. Nah, inti dari ajaran Islam itu kan salah satunya adalah ibadah. Dan inti dari ibadah itu yang utama adalah as-shalah. Salat. Maka pesan yang terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, pesannya adalah salat. Saya tadi sengaja baca bagian dari surah Al-Isra di salat subuh kita. Aqimis sholata lidulukis syams. Dirikan sholat ketika matahari telah tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. 4 waktu sholat. Wa Qur'anal fajri, dan perhatikan bacaan fajar. Sholat subuh dalam Al-Isra ayat 78 itu dibahasakan dengan wa Qur'anal fajri. Nah, mufassir menjelaskan kenapa sholat subuh diistilahkan dengan bacaan fajar. Karena sholat subuh itu bacaan Qur'annya, suratnya sunnah dipanjangkan. Sunnah dipanjangkan. Berbeda dengan sholat maghrib, berbeda dengan sholat isya. Sholat subuh itu bacaan Qur'annya sunat dipanjangkan. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah itu sampai kurang lebih 50 ayat ya, bacaan suratnya dalam sholat subuh. Kita bisa pilih yang 50 ayat yang surat pendek. Ya.
Itu kalau digabung surah As-Sams itu berapa ayat tuh Bu? Surah As-Sams ya. Itu berapa ayat itu Ustaz? Surat As-Sams ya. Digabung dengan surat Al-Lail. Ya, tapi kalau Ustaz itu jangan surat pendek lah. Ya, Ustaz Habib kan alhamdulillah beliau suka baca surat panjang. Kalau saya bacaannya sudah banyak yang lupa Ustaz. Aduh, satu ketika saya ini sholat Jumat itu baca surat Sabihis bolak-balik Pak. Saya bilang kemana ini lanjut? Kemana lanjutannya ini ya? Itu ini faktor ulang. Bolak-balik. Jadi bukan hal yang aneh kalau ada orang yang baca Al-Kafirun itu bolak-balik Pak. Baca Al-Kafirun bolak-balik. Ini kemana ujungnya ini? Nggak ketemu ini ujung-ujungnya ya. Masya Allah. Jadi kenapa wa Qur'an al-Fajri? Itu karena bacaan subuh itu sunat dipanjangkan. Ya, inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sederhanakan 3 hikmahnya yang utama. Pertama, peristiwa ini merupakan pencerahan, merupakan puncak pencerahan spiritual bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi saya kira memang termasuk sekarang itu kita sangat membutuhkan suasana-suasana spiritual ya, suasana-suasana spiritual. Sebab kalau kita terlalu larut dalam hiruk pikuk rutinitas kehidupan dunia ya, itu serasa dunia kita itu sempit. Tapi ketika kita totalitas mencoba melepaskan diri dari kebergantungan kita kepada selain Allah ya, dan kita bergantung secara totalitas hanya kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan solusi pencerahan dalam kehidupan kita. Salah satu doa atau tepatnya zikir yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita memiliki totalitas dalam ketauhidan ya, sering saya sampaikan, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu salah satu dzikir Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi al-kurab. Al-kurab itu kesulitan, kesempitan, ya, kepelikan, sesuatu yang pelik. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu saya kira hikmahnya yang pertama. Hikmahnya yang kedua tadi ya, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan satu sekaligus merupakan ada misi yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dalam bahasa Al-Quran itu linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat memperlihatkan kepadanya sebahagian dari ayat-ayat kami, keajaiban ayat-ayat Allah ya, keajaiban ayat-ayat Allah.
baik keajaiban peristiwa sejarah maupun keajaiban bagaimana Rasulullah diperlihatkan dengan hal-hal yang sifatnya ghaibah, perkara yang gaib. Ketika beliau berjumpa dengan ruhnya para nabi, ketika beliau berjumpa diperlihatkan dengan surga, ketika beliau diperlihatkan dengan pemandangan neraka, ya, dan lain-lain. Jadi peristiwa-peristiwa yang gaibah, ya, sesuatu yang sangat spiritual. Dan kata kunci yang saya coba angkat pada kesempatan ini yaitu bagaimana kita belajar memposisikan diri sebagai hambanya Allah, ya, bi'abdihi, hambanya Allah, dalam 3 pengertian tadi, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menerjemahkan supaya kita benar-benar mampu menghadirkan diri kita sebagai hamba Allah dalam wujud ibadah, terutama sholat. Ya, karena itu tidak berlebihan jika sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sholat itu sebagai mi'raj ruhani. Ya, sholat adalah sebagai mi'rajnya bagi kaum mukminin. Jadi dengan sholat itu yang terpenting. Mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu kita sekalian termasuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk dapat mendirikan sholatnya. Terutama kita berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita. Mohon maaf saya curhat sedikit ini. Kalau saya lewat mau ke sini itu malam hari itu di sekitar Jalan Diponegoro itu, Pak. Aduh, sedih sekali itu, ya. Sepanjang Jalan Diponegoro itu anak-anak muda itu mereka begadang di situ, ya. Mereka begadang di situ di depan Pusdai itu, Pak. Insya Allah itu mohon. Sedih sekali gitu, ya, generasi kita hari ini. Karena itu kita terus bermohon dan memberi nasihat kepada mereka. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senang mendirikan salat. Demikian juga keturunan-keturunan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar atas keluhan dan doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada pertanyaan kali. Oh, Ibu Hadwar, silakan Ibu Bang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di satu tempat yang dalam Al-Quran disebut namanya Sidratul Muntaha atau Mustawa, ya. Itu sudah berada jauh di luar alam kehidupan manusia belum. Jadi kalau mohon maaf kalau saya bahasakan dengan bahasa agak sofistik, ya, ada 3 alam kehidupan. Ada alam nasuti namanya, ada alam fitrah, alam kita pada umumnya. Yang kedua alam malakut, alamnya para malaikat. Dan itu sudah masuk alam jabarut, alamnya al-jabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Sidratul Muntaha. Ketika itu tidak ada suasana kebatinan yang dialami oleh Nabi selain setiap sudutnya adalah keagungan, kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu Rasulullah sendiri beliau bingung ekspresi ucapan apa yang sepantasnya beliau ucapkan. Nah, dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lalu ketika itu beliau mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan yang tertinggi. At-tahiyatu, segala kehormatan. Tahiyat itu penghormatan. At-tahiyat itu semua penghormatan. Al-mubarakatu, semua keberkahan. Ya. At-tayyibatu, semua yang tayyib, yang baik-baik, semuanya hanya milik Allah. Jadi itu ucapan Nabi Muhammad atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika itu langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian Nabi lalu menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Mendengar dialog antara Rabb dan hambanya ini, kemudian malaikat memberikan kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan ini yang kemudian diajarkan oleh Nabi menjadi bacaan kita di dalam tahiyat. Jadi itu adalah puncak dialog. Nah, idealnya ketika kita sholat secara spiritual, itu idealnya kita merasakan puncak dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlucu sholatnya kedah nama tak eta nu karaos dan suasana batin nanti. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ucapannya assalamu alaika. Ya, karena begitu yang dituturkan langsung oleh Rasulullah SAW. Assalamu alaika. Kenapa assalamu alaika? Karena secara spiritual sesungguhnya ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, maka hakikatnya beliau itu hadir. Ya, hadir secara ruhani, beliau itu hadir. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Nabi itu selalu hadir secara ruhani. Ya. Secara ruhani, selalu hadir. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Kemudian kita ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kita itu untuk siapa? Ada yang mengatakan salam kita itu untuk orang yang ada di sebelah kita. Bukan. Kalau untuk orang yang ada di sebelah kita pasti ya wajib menjawab salam kita. Itu salam spiritual. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ke kanan itu minimal kita yakini untuk para malaikat yang ada di samping kanan kita, untuk malaikat yang ada di samping kiri kita. Jadi ketika kita sholat itu hakikatnya adalah kita sedang mi'raj, naik kita secara ruhani. Nah, karena itu maka ketika kita sholat, mari kita ikhtiarkan selain sholat secara jasmani, juga sholat secara ruhani. Ya, bacaan kita, ruku kita. Nah, mohon maaf, secara ruhani, apa makna dari ruku? Makna dari ruku itu, Ibu, makna dari ruku itu artinya tazallul. Tadallul itu menampakkan kehinaan. Dan ketika kita ruku itu kita sedang menampakkan kehinaan. Dan ruku itu adalah lambang ta'abud, penghambaan. Nah, puncak dari ekspresi kehinaan kita, ya, ta'abud kita, yaitu ketika sujud. Ketika sujud. Ada hadis mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya bahwa bisujud, yaitu ketika sedang sujud. Ketika sedang sujud. Itulah jarak yang terdekat. Inilah bagian dari sholat ruhani. Ya. Maka ketika kita sujud, rasakan bahwa kita sedang menampakkan
disebut namanya ghayatut tazallul. Itu makna sujud. Makna sujud itu ghayatut tadallul. Jadi puncak kehinaan. Ya. Kita sedang berikhtiar merasakan puncak kehinaan kita di hadapan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Ibu. Ya. Jadi rasanya aduh indah sekali ketika sholat kita sudah sampai ke sana ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada hikmah. Hatur nuhun kasadayana hapunten anu kasuhun. Kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.